Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran kali ini akan disampaikan muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan musim di Indonesia. Yang ketiga, menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Yang keempat, menemukan makna istilah baru. Mari kita simak teks berikut. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Salah satu dampak dari posisi tersebut, dalam satu tahun Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi. Jumlah curah hujan rata-rata yang turun di Indonesia mencapai 1.600 mm per tahun. Musim hujan di Indonesia terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Musim kemarau merupakan salah satu musim yang terjadi pada negara yang memiliki iklim tropis. Musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Musim kemarau di Indonesia terjadi sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Nah, setelah kita menyimak teks tentang musim di Indonesia, kita bisa memperoleh pokok-pokok informasi sebagai berikut. Yang pertama, posisi geografis Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa, sehingga mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, musim hujan ditandai dengan banyaknya jumlah curah hujan yang terjadi. Yang ketiga, musim kemarau ditandai dengan jumlah curah hujan yang sangat rendah. Materi selanjutnya menceritakan kembali percakapan yang diperagakan. Silakan dibuka buku pupena halaman 81 dan 82. Jika sudah dibuka, bacalah teks percakapan di buku. Bila perlu, praktikkan percakapan tersebut dengan anggota keluarga yang lain, bisa dengan ayah, bunda, kakak, dan lain-lain. Kalau sudah, tulislah informasi penting dari percakapan tersebut. Lalu, susunlah pokok-pokok informasi tersebut menjadi sebuah paragraf. Materi yang terakhir, menemukan makna istilah. Silakan dibuka buku pupena halaman 87. Nah, di situ ada teka-teki silang. Coba temukan kata yang berkaitan dengan iklim, lalu carilah makna kata tersebut. Nah, di situ ada contoh satu kata, iklim. Kata iklim memiliki makna keadaan suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Selanjutnya, anak-anak silakan mencari kata yang ada dalam teka-teki tersebut. Jika sudah ketemu, digaris ya. Muatan pelajaran yang selanjutnya, PKN, bersatu dalam keberagaman. Bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tinggal dan hidup berdampingan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama demi terwujudnya persatuan dalam keberagaman. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga kebersihan lingkungan. Bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan akan membuat lingkungan tetap asri dan sehat, sehingga kehidupan terasa nyaman dan tercipta keharmonisan dalam bertetangga. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Saat diberikan tugas kelompok, kita bekerja bersama dengan orang lain. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleran atau saling menghargai pendapat masing-masing. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Manfaat bersatu mengerjakan tugas kelompok antara lain yaitu yang pertama,
tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Yang ketiga, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Manfaat bersatu dalam keberagaman kegemaran di sekolah. Sikap yang mencerminkan bersatu dalam keberagaman adalah mampu bekerja sama dan menjaga persatuan. Ketika di sekolah akan diadakan pentas seni yang akan dihadiri oleh orang tua siswa, untuk mengisi acara pentas seni tersebut dibutuhkan partisipasi siswa sebagai pengisi acara. Masing-masing kelas akan menampilkan kesenian sesuai bakat dan kemampuannya. Di dalam kelas terdapat beragam bakat yang dimiliki oleh siswa. Dengan adanya keberagaman bakat dan kegemaran yang dimiliki siswa di sekolah, pentas seni dapat dilakukan dengan baik. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah dapat memiliki keberagaman. Misalnya keberagaman ciri fisik, keberagaman sifat, ataupun keberagaman kegemaran. Kita harus menghargai keberagaman yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Ketika membersihkan rumah, kita sebaiknya membagi tugas dengan anggota keluarga. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah antara lain, yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, rumah menjadi bersih dan nyaman. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab anggota keluarga. Yang keempat, keluarga semakin rukun. Muatan pelajaran yang selanjutnya adalah matematika. Pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ya, oke anak-anak, kemarin di subtema 3, anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, sekarang di subtema 4, anak-anak akan belajar tentang pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikannya, jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, kita tinggal mengurangkan angka pembilangnya. Ya, di sini Usanti punya contoh soal ya. Ibu membuat kue untuk dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Di meja tersisa 3 potong kue dari 6 potong kue yang dibuat oleh ibu. Jika Hana mengambil lagi 1 potong kue, berapa bagian kue yang tersisa sekarang? Nah, di sini penyelesaiannya. Tadi kan kuenya 6 potong. Nah, kemudian yang 3 sudah dimakan oleh ibu. Berarti masih ada 3/6. Nah, 3/6 dikurangi yang dimakan Hana tadi 1/6. Nah, karena di sini penyebutnya sama ya, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya. Berarti 3 dikurangi 1, itu jawabannya 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2/6. Ayo berlatih. Nah, anak-anak, di sini Usanti punya contoh soal. Ibu memotong semangka menjadi 4 bagian sama besar. Ibu meletakkan 3 potongan semangka di dalam kulkas dan sisanya dimakan ibu. Sepulang dari sekolah, Jonas membuka kulkas dan mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian sisa semangka di kulkas sekarang? Nah, untuk penyelesaiannya, tadi semangkanya awalnya 3/4 ya yang ditaruh di kulkas. Kemudian Jonas mengambil 2/4. Nah, di sini untuk penyebutnya sudah sama, angkanya 4 ya. Nah, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, berarti sisanya adalah 1/4. Muatan yang selanjutnya adalah SPDP. Karya seni dengan teknik aplikasi. Ya, sekarang kita akan belajar tentang karya seni dengan teknik aplikasi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, memiliki ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Teknik aplikasi itu sendiri merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Nah, di sini ada contoh gambar ya dari boneka jari yang menggunakan teknik aplikasi. Bisa kita lihat semuanya ya anak-anak.
Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi ada jarak lebih jauh antara lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran antara lubang tusuk. Nah, untuk langkah-langkah yang lebih jelas bisa anak-anak lihat ya di buku Bu Pena halaman 78. Teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Nah, bisa dilihat nggih contohnya anak-anak, karya seni yang menggunakan teknik aplikasi itu adalah sebuah dompet yang terbuat dari kain flanel. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Nah, kain flanel dapat dibuat hiasan beragam bentuk. Ada yang seperti boneka jari, gantungan kunci, dan juga ada bros. Nah, bisa dilihat gambarnya ya anak-anak ya. Itu ada boneka jari, ada gantungan kunci, dan juga ada bros. Setelah anak-anak menyimak materi tadi, sekarang ada soal, silakan dikerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Yang kedua, apa itu makna kata iklim? Yang ketiga, tuliskan 3 keberagaman yang dapat kamu temukan di sekolah. Yang keempat, selisih 10/15 dikurangi 4/15. Nah, yang terakhir, sebutkan contoh karya 3 dimensi yang kamu ketahui. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan di pembelajaran tema 5, subtema 4. Ustazah harapkan anak-anak tetap semangat dan rajin dalam belajar ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.